Suasana duka masih menyelimuti sebuah rumah di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Di rumah itu, Yati meregang nyawa secara tragis di tangan anak kandungnya sendiri, NR, saat sedang melaksanakan sholat zuhur. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Sabtu 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat. Pelaku menganiaya sang ibu menggunakan ulekan cobek hingga tersungkur dan tewas, tepat di rumah yang mereka tempati bersama. Korban kemudian juga ditusuk dengan sebilah pisau dapur. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar dan menyisakan trauma mendalam bagi keluarga korban. Polisi telah menangkap NR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, saat ini ia masih menjalani observasi kejiwaan selama 14 hari. Untuk memahami lebih lanjut peristiwa yang menggemparkan ini, tribunbengkulu.com mendatangi rumah korban pada Selasa, 5 Agustus 2025. Di sana, tim berhasil mewawancarai MH, Zahri alias Ujang, suami korban sekaligus ayah kandung dari tersangka. Berikut petikan wawancara bersama MH, Zahri alias Ujang. Kalau ini istilahnya ininya tidak ada anunya, tidak ada perasa kami itu kan malam itu kan sore itu ya santai-santai aja yang emak ya masak makan bersama itu tidurnya sini emaknya pegal-pegal di urutnya sudah itu beli bakso nya ke atas makan sama-sama tidak ada istilahnya perasa-perasaan itu tidak ada. Nah, setelah itu jam 3:30 aku pergi kerja kan. Pas pergi kerja aku ini pamen dia bangun kan. Anak aku tuh bangun dia kena ayam pergi pintu tutup. Nah, langsung yang nutup pintu tidur lagi aku berangkat. Ada warga ngasih tahu kan ditelepon Pak Ujang cepatlah balik karena ada musibah besar. Jadi aku balik. Pas setelah sampai ke rumah, garis polisi sini lah doang kan. Rumah polisi Polda, Kapolres itu lah do, Babinsa lah do. Orang banyak. Pas itu setelahnya aku melepas sepatu langsung masuk dalam duduk. Nah setelah itu duduk sebentar, keluar. Namanya kita sedih. Duduk situ tuh nangis. Tapi aku tuh masih ingat kan posisi aku masih ingat. Nah setelah itu keluar sini. Nah duduk sebentar, sudah duduk sebentar mandi. Nah lama-lama itu aku dipanggil disuruh ke kantor Kapolres. Di situ. Aku bukan ke Polres, ke rumah sakit Bayangkara. Kejadian ini awal-awal kejadian terendah ini kan udah lama, kurang lebih 2,5 tahun kejadian karena gangguan jiwa ini. Nah, karena dia kena istilahnya penyakit gangguan jiwa ini kalau nggak salah tahun 2023. Nah, sampai itu kami berobat, berusaha dukung kampung, dengan Ustadz kan, kami bawa ke Ustadz, Rupiah, sampai 5 kali dulu dibawa ke Rupiah. Itu bawa juga ke ini, itu belum ke rumah sakit itu, dibawa ke Karangtinggi dulu, berobat kampung juga. Ada tuh Sodano ada juga mempan lah sampai 3 bulan orang tuh dukun nyerah kan. Nah kami bawa juga ke namanya ke dusun Pakaralam. Nah kami bawa ke Pakaralam di dusun itu sekitar 2 minggu. Tidak juga ada hasilnya kan bawa balik ke Bengkulu. Nah ujung-ujungnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah sampai sekarang rawat jalan ya? Rawat jalan. Dia pulang dari ini sebelum kejadian baru 4 hari. Dia pulang dari rumah sakit jiwa hari Selasa ya? Hari Selasa, kejadian hari Sabtu. Aman-aman aja, damai-damai aja istilahnya. Makan, bagi-bagi. Kadang balik dari jualan tuh, beli sayur, masak sama-sama.
makan beli kue. Kadang-kadang masak kue juga. Masak kue pecah. Nah, kalau yang nggak kumat itu seperti biasa lah, sehat. Ngomongnya bohong. Nah, Itu kumat itulah. Tapi kami waktu sebelumnya tadi kan kami kalau ke dari rumah tuh, aku siap terus kan, aku dekat kali kalau nyano ngamuk kadang-kadang kalau megang pisau tuh kami paksa lah asal ngambil pisau kan, kami ambil pisau simpan gitu. Kalau nyampe megang pisau, nah ada tuh kadang-kadang tuh kalau dia tidak megang pisau, sekedarnya ngamuk-ngamuk biasa aja, kami biarin aja. Diam, lama-lama kalau kita diam kan yang radang lebih. Ya kalau kini ya lah aja. Belum ini istilahnya keadaan gini kan baru amburadul. Belum tentu belum tahu istilahnya letaknya macam mana. Tapi kalau aku minta kan, kalau bisa untuk selanjutnya anak aku 3 ini lebih terbaik gitu. Ya, kalau dia beli pisau itu, duit itu kan hasilnya dari jualan sayur asoy utamanya, atau jualan sayur ngambil 50-60 jualnya lagi kebanyakan gitu. Iya, ini hobi jualan itu. Nah, kan orang nggak tahu kapannya kumat antara orang beli. Kalau aku minta dengan pemerintah, aku bukan yang dihukum, aku minta. Aku minta anak tuh dirawat, karena kita selaku orang tua, kita terlalu berat kalau dihukum. Ya mikirkan yaitu dia dihukum, ya mikirkan adiknya istilahnya kesian ya kan, terbengkalai lah. Tapi kalau dirawat kan itu yang lebih terbaik bagi aku. Ada perawatan dari pihak pemerintah, walaupun dikurung istilahnya, dikurung dalam jerajak besi semuanya, tapi yang namanya bukan namanya penjara, istilahnya untuk tahanan, istilahnya pihak anggaplah itu rumah sakit kira-kira. Nah, gitu. Jadi harapan aku walaupun kami tidak serumah, tetapi aku bisa ngurus dari jauh. Apa keinginan dia kan bisa kita bantu. Kalau mendapat aku tadinya itu tadi, seumpamanya ini pulang dari situ, dari putus dari Kapolres semua. Walaupun ini juga aku minta itu tadi, minta lebih terbaik. Caranya mau minta dirawat. Ya maksud aku supaya masyarakat tuh tidak memburuk-burukkan nama anak kita gitu. Karena memang kondisinya Memang kondisi anak itu sakit istilahnya berat bagi dia kan. Tidak terkontrol emosi segala macam itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.